Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Piani, NIM 1807620. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan interface pada aplikasi Blender. Langsung saja. Pertama kita buka aplikasi Blendernya. Inilah tampilan awal pada aplikasi Blender. Di sini terdapat toolset, properties, info Windows, editor Windows, kemudian 3D view, lalu timeline Windows. Di sini saya akan menjelaskan sedikit info Windows. Dimulai dari atas, info adalah jendela yang berisi informasi mengenai apapun yang kita lakukan dan juga berisi pengaturan untuk software Blender itu sendiri. Pertama dari kiri seperti tab file, ada di software lain. Di Blender juga menyediakan menu seperti new file, open file, save file, dan pengaturan. Dan kemudian tab render, yaitu berisi tools yang digunakan untuk hal rendering. Kemudian terdapat tab Windows. Tab Windows sama seperti software lain berisi pengaturan mengenai jendela interface. Kemudian ada tab Help, yaitu tempat bertanya saat kita mengalami kesulitan atau tersesat di jalan. Lanjut ke bagian kedua, yaitu penjelasan 3D view Windows. Ini merupakan jendela di mana kita bakal melakukan hal seperti modeling, rigging, animating, dan lain-lain. Saat Blender pertama kali dibuka, kita selalu disuguhkan dengan kotak yang luar biasa. Panah berwarna merah atau X-axis atau hijau dan biru adalah panah penunjuk arah axis. Pasti kalian sudah pada tahu lah tentang bangun ruang yang menjadi dasar 3 dimensi. Garis scroll kayak disebut grid floor, bisa menjadi penanda batas atas dan bawah dalam dunia 3D yang disediakan. Objek lain yang terlihat adalah seperti kamera di sebelah kiri dan lampu. Di sebelah kiri atas terdapat tulisan user pair atau user perspective. Ini adalah jenis view yang sedang kita gunakan. Detailnya nanti kita bahas. Di sebelah kiri bawah terdapat garis axis 3 warna yang sudah dijelaskan tadi, warna merah, hijau, dan biru. Itu adalah bagian dari jendela 3D view, disebut toolset. Sebenarnya tampilan penuh dari jendela 3D view adalah seperti yang kita lihat ini. Jika diperhatikan, di dekat tulisan user perceive ada lambang plus kecil. Lambang inilah yang diklik untuk memunculkan tool save, atau bisa menekan huruf T untuk memunculkan atau menyembunyikan tool save. Pastikan kursor berada di dalam 3D view, dan di sebelah kanan ada hal yang serupa, lambang plus juga. Di sebelah kanan ada lambang untuk memunculkan property set, atau kita tekan N untuk memunculkan dan menyembunyikannya. Lanjut ke timeline. Di bawahnya merupakan hidangan milik timeline Windows yang berisi tools timeline. Hal penting
kita ketahui ini adalah tab yang bertulisan start 1 dan end 250. Ini berarti animasi yang akan dirender dimulai dari frame 1 sampai frame 250. Di sebelahnya yaitu ada angka 1, berarti bahwa kita berada di frame 1. Angka yang sama terdapat di 3D view Windows sebelah kiri. Di sebelahnya lagi terdapat tools yang memiliki fungsi yang sama dengan yang ada pada CD atau DVD player milik kita, yaitu satu panah play dan dua panah untuk berpindah satu frame, dan panah dengan garis adalah untuk melompat ke frame awal atau akhir. Dalam hal ini ke frame 1 atau 250. Dan titik merah yang ada di sebelah kanan akan merekam semua manipulasi yang kita terapkan pada objek 3D jika diaktifkan, atau dalam bahasa Blendernya adalah akan menambah keyframe dari setiap manipulasi objek ke dalam frame terpilih secara otomatis. Keempat yaitu outliner Windows. Secara garis besar, outliner berisi daftar objek yang ada di dalam 3D view kita. Tidak hanya daftar, tapi semua koneksi antar objek atau parented window dan lain-lain terlihat di sini. Misalnya saat ini yang terlihat adalah render layer, layer yang akan terrender, world atau latar dari 3D view secara default berwarna abu-abu, kemudian kamera, kube atau objek khusus, dan lem. Dan memang hanya inilah objek yang ada di 3D view kita. Lambang mata adalah status tanpa atau sound atau yang tidak tampaknya suatu objek. Kemudian lambang panah adalah untuk membuat objek bisa diseleksi atau selectable, atau tidak bisa diseleksi unselectable. Dan akhirnya lambang kamera adalah untuk membuat sebuah objek ikut render atau tersembunyi saat dirender. Yang terakhir atau yang kelima yaitu properties window. Properties window bisa dikatakan sebagai Windows kedua terpenting setelah 3D view Windows. Properties window memiliki banyak fungsi. Sesuai dengan tab pada header memiliki properties window sendiri. Di sini yaitu terdapat render tab atau lambang kamera berisi semua informasi mengenai rendering, hal seperti mengubah ukuran kamera, kualitas render, jumlah frame rate, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga modifier tab atau lambangnya kunci Inggris. Mungkin agak susah untuk dijelaskan karena modifier akan mudah untuk dimengerti jika diterapkan dan dilihat hasilnya. Kemudian material tab atau lambang bola warna merah. Sebelumnya ini sedikit tentang teknik pewarnaan atau texturing pada mesh di Blender. Kemudian terdapat tekstur tab atau lambang kotak catur berwarna merah dan putih. Seperti dijelaskan di atas, di sini kita bisa mengatur gambar yang nantinya menjadi warna dari mesh kita sendiri yang kita buat nanti atau kita buat. Kemudian particle tab atau lambang bintang atau cahaya, ini merupakan salah satu bisa kita membuat objek yang kompleks, dalam artian berjumlah banyak dengan particle system. Terlihat dari namanya, kita bisa buat seperti rumput, rambut,
hujan bahkan bisa membuat sebuah kota dengan menjadikan sebuah mesh berbentuk kota sebagai partikelnya. Kemudian psikis step atau lambang centang atau bola yang memantul, dan ini adalah gerakan realistis berdasarkan hukum fisika seperti benda yang jatuh ke bawah, memantul, air yang menguncur, api dan asap, kain yang lembut dan berubah bentuk saat bersentuhan seperti dapat kita lakukan. Sekian penjelasan singkat tentang pengenalan interface pada aplikasi Blender. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.